Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga perdana Real Madrid di La Liga. Perjalanan pertama Mourinho bersama Real Madrid di La Liga dimulai Minggu dini hari. Valverde dan kawan-kawan harus berjuang ekstra untuk menang di kandang Espanyol. Turun dengan formasi 4-2-3-1 double pivot yang diisi Bernardo dan Valverde, kali ini Mourinho memasang Arda di sayap kanan serta Bellingham di pos nomor 10. Vini berada di sayap kiri dan Mbappe diplot di depan. Dari statistik, sebetulnya Real Madrid begitu dominan baik di aspek possession sampai peluang hingga 2,71 XG dari 21 shot berbanding 8. Nah, apa yang membuat Real Madrid buntu dan apa jawaban Mourinho atas situasi ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Meski kalah possession, sebetulnya Espanyol cukup bermain agresif. Mereka ingin merebut possession Madrid di tengah, lalu melakukan counter attack saat lengah. Seperti dibahas di video-video sebelumnya, struktur bangun serangan Real Madrid menggunakan 4-2, yang artinya memakai kelebaran maksimal dari 2 fullback untuk jalur progresi warna putih, sedangkan jalur progresi warna merah kerap ditutup. Saat bola dialirkan ke sayap pun, press agresif diterapkan Espanyol. Sang tuan rumah akan menutup jalur operan ke depan Madrid, dan saat passing diarahkan ke pemain terluar, press agresif baru akan dijalankan karena opsinya lebih sedikit. Ini yang membuat penguasaan Madrid yang tinggi masih kesulitan progresikan bola ke depan. Salah satu cara progresikan bola dengan berani lakukan 1 versus 1 dan Bellingham melebar ke sayap. Madrid harus menghadapi struktur 4-2-4 mid-block Espanyol yang menutup akses ke pemain tengah. Sirkulasi kiri kanan dilakukan untuk menggeser block press, ditambah Bellingham yang ke sayap untuk bikin menang jumlah serta unmarking. Di momen ini, bola akan dialirkan ke Carreras dan terlihat winger Espanyol sudah siap untuk press agresif. Namun fullback kiri tersebut berhasil melewatinya dan progresikan bola ke depan. Bellingham berada di sayap untuk lakukan overload. Ia juga melakukan dribble progresif, namun kelemahan Madrid di sini. Baik Mbappe, Carreras, dan Vini tidak lakukan run in behind. Dengan berani lakukan 1 versus 1, menggunakan kemampuan individu untuk take ons atau lewati lawan, Madrid bisa mendapatkan set piece yang berujung gol pertama. Tendangan bebas yang diambil Arda Güler ini memang pure akurasi dia dalam mengirimkan cross yang bisa ditanduk Bellingham. Tidak ada mekanisme taktik tertentu di gol ini. Menggunakan insting Bellingham yang timingnya untuk bergerak di box selalu tepat. Namun seperti yang Ruang Taktik bahas di video sebelumnya, aspek ini terlihat lebih dilatih oleh jajaran staf Mourinho. Terlihat skema dari Arda yang berlari memutar untuk menerima terobosan dari luar meski crossingnya dipatahkan. Dan tidak hanya satu kali, Arda beberapa kali kirim outswing maupun inswing akurat, baik itu lewat direct corner dan free kick ataupun short corner yang tepat sasaran, namun belum bisa dikonversi rekannya. Cetak 1 gol ini sebetulnya jadi modal besar buat Madrid untuk mengontrol permainan. Cara build up mereka masih sama menggunakan Bellingham yang melebar, menambah 1 pemain di sayap sehingga ia bisa dijadikan outlet progresi. Lewat kemampuan individunya pun ia bisa dribble ke depan, namun problemnya masih sama, kurang support. Dari minimnya tekanan ini yang membuat Espanyol mengembangkan permainan dan tercipta space yang diakibatnya rendahnya intensitas press Madrid. Bahkan dari space tersebut terutama di kanan, sang tuan rumah mampu ancam gawang Courtois. Space tersebut juga terlihat sebelum gol terjadi. Di situasi transisi ini, ruang antar lini atau ruang depan back terekspos sangat lebar bagi pemain Espanyol untuk kuasai dan alirkan bola. Dipindah ke kiri, pergerakan cerdik Hernandez membuatnya lepas ke area sayap kiri, di mana Dumfries terpancing naik. Mendapatkan bola di area tersebut, ia sebetulnya sudah termarking, namun karena intensitasnya lemah, ia bisa kirim cutback ke pemain di ruang antar lini yang nggak terjaga oleh Valverde.
Turunnya momentum Real Madrid ini terekam dari statistik babak pertama yang hanya mencatatkan 0,56 XG dengan 8 shot. Jika kita bandingkan dengan statistik babak kedua, sangat jauh. XG mencapai 2,14 dengan total 13 shot. Meski tidak mencetak gol, Mbappe jadi pemain yang paling banyak menciptakan peluang dengan 1,53 XG sendiri. Apa perubahan yang dilakukan Mourinho sehingga statistik babak kedua meningkat drastis? Salah satunya adalah pergantian pemain. Meski Arda Güler bermain baik, namun ia yang diplot di sisi kanan membuat area ini kerap tidak terisi, lantaran pemain bernomor punggung 15 ini kerap masuk dan roaming jauh seperti ini. Valverde drop agar Carreras bisa didorong lebih menyerang dan terlihat wide overload di sayap kiri, sementara sayap kanan kosong. Pergantiannya murni taktikal. Untuk itu Mourinho memasukkan winger murni yaitu Yan Diomande berbarengan dengan Cucurella. Sebetulnya area kanan ini bisa hidup saat Mbappe ikut bergerak ke sayap kanan. Namun terlihat di awal serangan ini pemain lain juga lakukan wide overload di kiri alias tidak masuk ke tengah. Lalu Dumfries lakukan wide overload serta penetrasi, dilanjutkan kombinasi bersama Mbappe dan Arda yang melebar. Namun sayang, Dumfries minim support sehingga opsinya terbatas. Dengan adanya Diomande, terlihat Mbappe ditambah Bernardo Silva bisa berada di dalam kotak. Bellingham juga ikut masuk ke dalam. Sekaligus serangan overload di kiri, jika mandek, pemain Madrid bisa switch ke kanan karena Diomande selalu menjaga kelebaran di area tersebut. Pun begitu, meski melancarkan beberapa penetrasi dan crossing, penampilan Diomande belum dikatakan sempurna. Ini yang membuat Mourinho memasukkan senjata terakhirnya yaitu Trent plus SP. Jika Diomande untuk menjaga struktur kelebaran di sayap kanan, maka SP terlihat selalu berada di area nomor 9 atau tengah, di mana ia dijadikan pemantul oleh Valverde yang lakukan penetrasi lewat tengah. Tingginya yang mencapai 194 cm membuatnya cocok digunakan untuk penerima bola long pass guna melewati pres lawan, meski di momen ini belum sempurna. Trent juga sempat memberikan ancaman lewat crossingnya yang terlebih dahulu menerima operan dari Diomande yang berada di sayap. Ia berada di half space untuk berikan cross tepat ke arah SP yang ia pantulkan ke Mbappe, namun sayang masih bisa dipatahkan pertahanan. Sebetulnya impact pemain baru masuk ini bisa dibilang tidak begitu signifikan kecuali SP. Berawal dari umpan Camavinga ke Diomande yang berada di sayap untuk regangkan pertahanan lawan, kita bisa lihat positioning Mbappe di ruang antar lini, sedangkan SP masuk ke dalam. Cross datar diberikan Diomande ke Mbappe yang ia teruskan dengan aksi individu. Meski gagal, bola mengarah liar yang kemudian diserobot SP untuk dijadikan gol di penghujung laga, 1-2. Jika kalian menonton Mourinho di Netflix, memang pemain seperti SP adalah kesukaannya. Pun begitu, ia tidak membeli sebagai starter, melainkan sebagai super sub lantaran tren taktik modern ini yang banyak menggunakan false nine, atau juga striker yang bisa drop, melebar, dan link up. 2 musim tanpa trofi mayor tentu jadi standar yang buruk bagi Real Madrid, dan nampaknya Mourinho masih butuh waktu banyak untuk menyuntikkan intensitas dalam permainannya. Tentu ini akan jadi PR lantaran banyak punggawanya yang bermain di Piala Dunia, terutama Vini yang di laga ini terlihat kurang penetratif.